Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila, NIM 1909108 dari Prodi Pendidikan Geografi kelas 4B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi yang berkaitan dengan mineral non-logam. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah geologi lingkungan. Dimulai dari yang pertama, mineral non-logam. Mineral non-logam itu adalah sebuah kelompok unsur kimia yang bersifat elektronegatif, yaitu lebih mudah menarik elektron valensi dari atom lain daripada melepaskannya. Yang termasuk dalam non-logam itu ada halogen, gas mulia, dan 7 unsur lainnya yaitu hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, fosfor, belerang, dan juga selenium. Tidak seperti logam yang merupakan konduktor listrik, non-logam itu biasanya bersifat insulator atau semikonduktor. Non-logam itu dapat membentuk ikatan ion dengan menarik elektron dari logam atau ikatan kovalen dengan non-logam lainnya. Lalu mineral non-logam itu juga terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama bahan galian. Bahan galian itu bisa berupa andesit, granit, marmer, onik, batu apung, pasir, dan batu. Ada juga batu bara serta aspal. Biasanya bahan galian ini itu ditemukan di Sumatera Barat, Jawa Barat, Lampung, dan Jawa Timur. Batu apung banyak ditemukan di Kalimantan Barat dan Pulau Lombok. Pasir banyak ditemukan di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya untuk bahan bangunan, untuk bangunan-bangunan seperti pasirnya, batuannya, dan juga untuk marmer itu biasanya juga bisa digunakan sebagai interior rumah gitu. Kemudian lanjut ke bahan galian. Bahan galian itu adalah mineral industri yang meliputi bentonit, barit, diatome, dolomit, magnesit, fosfat, belerang, batu gamping, talk, dan zeolit. Magnesit itu banyak ditemukan di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua, dan juga Pulau Flores. Sedangkan belerang banyak ditemukan di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara. Sedangkan batu gamping banyak ditemukan di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Pulau Jawa, Pulau Sumba, dan Sumbawa, Pulau Timur, dan juga Papua. Kemudian jenis-jenis mineral non-logam yang ketiga yaitu yang keempat yaitu yang ketiga yaitu bahan galian mineral keramik meliputi pasir kuarsa, bone, clay, perleaf, dan juga kaolin. Pasir kuarsa itu banyak ditemukan di Pulau Jawa Timur, Kalimantan Barat, Riau, Pulau Bangka, dan juga Papua. Perleaf ditemukan di Kalimantan Barat dan juga di Kalimantan Timur. Lalu untuk jenis-jenis yang keempat itu ada bahan galian batu permata, yaitu meliputi intan, yang banyak ditemukan di Riau, lalu safir di Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah, giok di Aceh, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, dan juga Pulau Halmahera seperti granit banyak ditemukan di Sumatera Barat dan juga Kalimantan Barat. Setelah diketahui jenis-jenis dari bahan galian non-logam ini, ternyata Indonesia tuh banyak banget bahan tambangnya, khususnya yang mineral non-logamnya itu yang bisa menjadi potensi dan juga cadangan bahan galian non-logam yang cukup besar, hampir merata di seluruh Indonesia, seperti yang tadi sudah disampaikan. Rata-rata seperti jenis-jenis batuan mineral non-logam itu juga
hampir tersebar di seluruh Indonesia. Kayak kayak bahan galian bangunan, bahan galian mineral industri, bahan galian mineral keramik, dan juga bahan galian batu permata. Tapi dalam kasus yang saya baca di internet juga masih banyak seperti mineral-mineral lainnya untuk memenuhi kebutuhan produksi dari misalnya elektronik dan sebagainya di Indonesia itu masih impor gitu. Selain itu, di sini juga saya akan menjabarkan ada sekitar ada banyak batuan-batuan yang sebenarnya itu tersimpan seperti harta karun tersimpan di Indonesia. Seperti bahan logam yang cukup besar yang menyebar itu di wilayah Indonesia, antara lain batuan gamping dengan cadangan terbesarnya yaitu 12,75 miliar ton, granit sebesar 10,69 miliar ton, marmer 7,15 miliar ton, pasir kuarsa 4,48 miliar ton, dolomit 1,19 miliar ton, dan kaolin 723,56 juta ton. Sedangkan yang lain rata-rata di bawah sementara yang lain itu masih berada di bawah dari 500 ton. Kemudian, selama tahun 2007 dari yang data saya dapat, tercatat produksi gamping itu sekitar 79,99 juta ton, granit 8,15 juta ton, pasir kuarsa 3,02 juta ton, kaolin 407,72 ribu ton, bentonit 160,48 ribu ton, dolomit 201,13 ribu ton, fosfat 154,09 ribu ton, felspar itu 3,02 ribu ton, dan marmer 68,77 ribu ton. Berdasarkan hasil riset yang saya lakukan terhadap bahan galian yang sebenarnya informasinya masih cukup minim di internet karena saya juga tidak bisa melihat langsung gitu ya bagaimana sistemnya di luar sana, hanya berselancar di internet. Jadi sekian dari informasi yang bisa saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Apapun yang saya berikan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.